Shalom sahabat Fresh Juice, berjumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK Selasa 21 September 2021. Perkenalkan, saya Emma dari Bekasi, member grup DFJ Fellowship 16. Renungan hari ini akan dibawakan oleh Kak Cynthia Carolina dari Jakarta, yang juga merupakan admin DFJ Fellowship 16. Selamat mendengarkan. Hai Sobat Fresh Juice, kita berjumpa kembali di Daily Fresh Juice spesial OMK. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, dan aku bukan bersembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice, berbicara mengenai kata positif, pasti cenderung melekat dengan hal-hal yang baik, bukan? Tapi, apakah sesuatu yang positif selalu baik? Nah, mari kita diskusikan bersama. Saat kita memilih teman, rekan kerja, dan pengurus organisasi, pastilah kita memilih mereka yang memiliki latar belakang yang baik. Entah prestasinya, pekerjaannya, dan tak jarang dari uangnya juga kan? Gak salah kok. Memang bagus bergaul dan berelasi dengan mereka yang memiliki track record baik, agar kita juga bisa ketularan baik juga. Begitu juga dalam hidup menggereja. Pastilah banyak dari kita yang senang bergaul dengan mereka yang rajin ke gereja, rajin pelayanan, rajin donasi, dan memiliki koneksi yang menguntungkan. Sekali lagi gak salah, apalagi untuk menjaga kredibilitas gereja. Lalu, bagaimana dengan mereka yang notabene tidak memiliki kelebihan? Mereka yang jarang ke gereja, tidak tampak melakukan pelayanan, dan justru tampaknya jauh relasi dengan Tuhan. Apakah mereka tidak layak untuk gereja? Jika memilih pengurus lingkungan atau gereja, sudah pasti yang dipilih adalah mereka yang memiliki track record baik, seperti yang sudah disebutkan tadi. Tapi, pasti banyak kan yang akhirnya mengkotak-kotakan atau biasa disebut geng-gengan. Setelah muncul geng baik ini, mereka yang sedang jatuh dan merasa jauh dari Tuhan akan semakin tenggelam. Pasti ada di lingkungan kita, di mana warga gereja yang kurang aktif dalam gereja dan pelayanan akan secara tidak langsung dikucilkan, dan yang memiliki citra baik akan dispesialkan, dilayani dengan sebaik-baiknya juga. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja atau bahkan jarang ke gereja akan diberikan pelayanan rohani yang seadanya juga. Miris memang, tapi akui saja hal itu memang ada. Kita tidak tahu di balik mereka yang tampaknya jauh dari Tuhan, mereka rindu untuk kembali kepada Tuhan, rindu berkomunitas, namun mereka merasa rendah diri
dan tidak layak untuk Tuhan. Takut ditolak. Siapa yang tahu, mungkin mereka-mereka ini sudah bertobat dan melakukan pelayanan dalam diam mereka. Mungkin pelayanan mereka tidak besar, namun mereka lakukan dengan hati yang besar. Ingat dengan cerita janda miskin pada Lukas bab 21 ayat 3-4. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Pada Lukas bab 18 ayat 14 diceritakan juga mengenai orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi itu berpikir bahwa dia sempurna dan tidak membutuhkan pertolongan Allah. Namun pemungut cukai tahu bahwa dia tidak sempurna dan membutuhkan pertolongan Allah. Dia rendah hati dan memohon kepada Allah untuk mengampuninya. Perlu kita ingat, Tuhan berkenan kepada mereka yang merendahkan dirinya. Janganlah bermegah diri hanya dengan merasa sudah ke gereja dan berdoa setiap hari, melakukan pelayanan besar sehingga merasa layak di hadapan Tuhan. Janganlah bermegah diri karena Tuhan melihat ketulusan hati. Hendaknya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merangkul mereka yang terkucilkan, agar mereka merasakan hangatnya kasih Tuhan. Bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, melainkan orang sakit. Biarkan mereka yang sudah positif berkarya, makin berkarya untuk Tuhan. Dan tuntun mereka yang mulai menjauh agar sembuh, kembali ke jalan Tuhan. Yuk, mulai dilirik siapa saja di sekitar kita yang sekiranya membutuhkan kasih dan tuntunan dari kita. Jangan sampai mereka merasa Tuhan tidak sayang dengan mereka. Jadi, sahabat Fresh Juice semua, melakukan hal positif itu baik, tapi dengan hanya mendekati hal-hal positif itu tidak selalu baik. Seperti halnya magnet dan baterai, di mana sumbu positif dan positif tidak akan bisa menyatu dan menghasilkan energi. Sumbu positif dan negatif saling membutuhkan, seperti kita membutuhkan satu sama lain untuk merasakan kasih Tuhan. Dan tentunya, di era pandemi ini, alangkah baiknya kita juga menjauhi kata positif. Jaga diri kita dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Pandemi ini tidak bisa berakhir jika kita tidak bekerja sama. Tuhan pastinya juga menolong kita melalui akal budi kita. Mari bersama kita perangi pandemi ini, agar kita semua bisa berkumpul kembali. Keep healthy, be happy. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Cynthia untuk renungannya. Hari ini kita diajarkan untuk menjauhkan diri dari kesombongan rohani dan bersedia merangkul dengan tulus setiap orang yang mau berubah menjadi lebih baik. Sampai jumpa di renungan edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.